Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para sahabat Danis Baik. Apa kabar? Saya harapkan rekan-rekan semua sehat, sejahtera, dan selalu bisa goes bersama teman-teman. Pada musim hujan ini memang cuaca berganti-ganti, tapi tidak menyurut kita untuk goes bersama-sama. Saya tertarik pada akhir-akhir ini sepeda listrik ya, yang disebut Cellix itu mulai banyak penggemarnya dan memang populasinya juga bertambah dengan harga yang terus bersaing dan sehingga harganya sedikit menurun demikian rupa. Dari produk yang cukup terkenal yaitu Polygon juga mengeluarkan beberapa series ya, dari mulai yang paling mahal sampai yang harganya ekonomis. Dan ada satu seri teman-teman ya, seri yang Kalosi ya, Kalosi Lane ya, dan Kalosi Miles ya, Lanes dan Kalosi Miles itu yang banyak penggemarnya. Nah jadi pada kali ini saya akan mencoba lah menguji Kalosi Lane ya dan Kalosi Miles. Jadi kedua-duanya memang ada perbedaan ya. Nanti saya mencoba untuk menempuh jarak dari Jakarta ke Puncak lah ya. Tapi dengan penggalan-penggalan waktu yang akan saya tentukan kemudian ya berdasarkan jumlah daripada pemakaian baterai. Oke teman-teman, sekedar mengenal aja ya. Ini kalau si Lane ya. Kalau si Lanes ya, yang Evo teman-teman ya, yang Evo jenisnya ini yang istilahnya mid step ya, yang untuk ladies ya, ke bawah mid step ya. Ini menggunakan baterai kapasitas totalnya itu 504 ya, 504 watt hours ya. Untuknya kapasitas arusnya itu 14 ampere hour dan tegangannya betul ya, tegangannya itu 36 volt ya. Jadi kapasitas total itu 504 ya. 504 watt hours. Nah, ini menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan motor ya yang jenisnya mid drive ini, yang di tengah ya, dihubungkan di sini. Nah, kemudian ini tadinya ini kasetnya menggunakan kaset 11 ke 43 ya. Ini udah saya ganti ya dengan ke 11 ke 46 supaya nanti nanjak lah ya, nanjak di daerah puncak itu bisa lebih ringan. Saya kira gitu aja ya. Yang lain-lainnya tidak ada yang diganti ya. Nah ini perlu dilihat teman-teman ya di sini ya. Ini saya perlihatkan. Ini udah saya charge baterainya. Nah udah charge ya. Nih ya. Ini, nah ya, ini distance-nya ya. Nah ini distance-nya ini 0 ya. Ini mudah-mudahan dengan jarak tempuh nanti ke puncak mungkin sekitar hampir berapa kilo ya. Mungkin di atas 80 barangkali ya. Nanti kita lihat aja ya berapa kemampuannya. Ini ada 5 stepping baterai ya. Nanti setiap stepping baterai ini habis di sini akan saya perlihatkan bagaimana di sini pencapaiannya ya, baik itu jaraknya ya, baik itu nantinya juga ada kecepatan rata-rata ya, kemudian waktu tempuhnya ya, nanti akan kita lihat ya satu stage atau seperlima daripada kapasitas baterai ini akan kita perlihatkan ya berapa pencapaiannya. Oke, mudah-mudahan
pengujian ini terutama bagi para ibu-ibu yang masih muda, yang masih bugar. Ini jenis ladies ya. Nanti bisa mengadop lah ya hasil uji tempuh ini dengan cara demikian. Soalnya dari informasi yang saya baca di situs dari Polygon itu kabarnya bisa sampai 185 km. Saya masih tanda tanya besar apakah betul ya dengan baterai kapasitas 504 watt hours ini memang bisa demikian. Tapi nanti saya akan coba ya caranya ya, cara goesnya itu dengan kebanyakan ya, saya upayakan. Andai kata itu tanjakannya tidak terlalu berat ya, tetap saya akan goes seperti biasa ya. Saya off-kan ya baterainya, tapi andai kata memang saya rasa ada hambatan angin atau bebannya tanjakan itu agak berat, baru nanti saya on-kan ya. Baik itu posisi nanti kan ada 3 posisi ya. Posisi eco ya, normal dan high ya. Nanti saya variasi lah ya antara posisi eco, ekonomis ya, normal dan high tergantung daripada bebannya. Jadi nanti penempuhan dari Jakarta ke Puncak itu akan saya kombinasikan dari goes ya, goes normal tidak menggunakan baterai. Andai kata memang jalannya datar ya, tidak ada yang hambatan angin terlalu besar. Kemudian nanti andai kata akselerasi memang dibutuhkan, saya gunakan mode dari eco ataupun normal. Kalau nanti ada tanjakan ekstrim dan saya tidak butuh bantuan baterai, oke, saya akan setel di posisi modenya itu mode high. Itulah ya. Mudah-mudahan dengan peragaan ini nanti teman-teman bisa sebagai perbandingan lah ya bagaimana performance dari Kalosi lens ini ya. Nanti saya ada teman saya, nanti saya bertemu di daerah Pondok Indah ya. Nanti ada Kalosi dari Miles ya. Nah, Kalosi Miles itu nanti teman saya yang mengendarainya, nanti kita akan perbandingkan ya. Tetap ya, tiap-tiap level ya, ada 5 level daripada baterai. Tiap-tiap level nanti akan saya catat bagaimana jarak tempuhnya, waktunya, dan kecepatan rata-rata. Supaya nanti ada secara series bisa kelihatan perkembangannya dari tiap-tiap 1/5 daripada kapasitas baterai itu, gimana kondisi daripada sepeda itu sendiri. Oke, nanti saya akan mulai jalan langsung ke ke Pondok Indah untuk menjemput teman saya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Pondok Indah, di McDonald, bertemu dengan sahabat Ari. Ini lalu lintas agak ramai ya, tetap suara saya kedengaran. Oke, ini Mas Ari dengan sepeda Kalosi sama-sama ya, duo Kalosi ya. Ini Kalosinya khusus Miles ya dengan kondisinya. Nah, oke. Mas Ari, apa kabar? Baik. Oke, Mas Ari, tolong saya ini dulu ya, mengenai ini dulu ya, saya taruh menawar nih ya. Baterainya nih nambahnya berapa nih? 17,5 ampere. Aslinya berapa baterainya? 11,8. Total berapa total? 29,11 lama 29,3. Watt hour. Wattnya 1069. Wah, luar biasa nih Mas Ari ya. Oke, ini ada penggantian ya, penggantian chainring ya. Jadi berapa nih tadinya? Sekarang 36T. 36 oval ya. Itunya kasetnya 1146. 1146. Waduh, sama sama saya ya. 10 speed. 10 speed ya. Oke, Mas Ari, komen eksperimen kita nanti. Ya, ini kemarin baterai saya cat full. Ini saya jalan ke sini 10,7 kilo. Kondisi baterai aslinya itu 80 kilo masih. Jadi ini maksudnya indikasinya mengasih tahu bahwa ini sepeda bisa gua sampai 80 kilo gitu. Oke Mas Ari, tadi kita komit ya, setiap bar itu kita berhenti ya. Nanti kita lihat indikator-indikator apa yang dihasilkan ya. Oke. Supaya kita bisa ada perbandingan dan
ada seriesnya lah ya. Oke. Oke. Oke, kita berdua nanti jalan bersama ya, teman-teman. Siap ya. Oke, go. Ya. Saya telah sampai di penghujung Bogor menuju puncak ini sesuai dengan janji saya dan Mas Ari. Satu level dari seperti kapasitas baterai telah habis. Ini saya perlihatkan di sini. Oke, saya perlihatkan. Nah ini satu level. Nah ini ya, satu level terhabis. Oke, mengenai jarak tempuhnya nih saya perlihatkan. Jarak tempuh setelah ini ya, oke. Nah ini jarak tempuh ini, lihat ya supaya lebih jelas di sini. Ini agak terhalang ya, halang. Ini 56,9 ya, 56,9 km. Kemudian ini oke. Nah, waktunya 2 jam 35 menit. Kemudian jarak rata-rata average 21,9 kecepatan rata-rata. Itu range-nya lu bisa lihat tuh dah. Oke, nanti ini 41 maksimal 0,3 km per jam. Oke, ini ada range ya. Range artinya sih kemampuannya masih 152 km dalam ke posisi eco. Oke, kita rekam. Itu mari gimana, siap-siap aja. Ayo, Iya. saya punya 1 bar 58 kilo. Range-nya di sini masih 65. Ini 65 ini range gabungan antara baterai asli sama baterai tandem. Standarnya berapa tadi? Tadinya 80. Enggak, Sekarang, jarak tempuhnya berapa tadi? ya 80. 80. Range-nya sekarang 65. Padahal Jadi- di sini 58. Jadi 58 kilo jarak tempuh satu bar tadi. Iya, 1 bar tadi 58 kilo. 58 kilo, kecepatan rata-rata berapa? 20,5. Oke, 20,5 maksimal. Oke lah. Nih. Maksimal 43,5. Oke, udah. Average-nya 20,5. 20,5. Oke, nanti kita bikin itu ya, table ya. Nanti mudah-mudahan sampai puncak kita bisa masih baterai tersisa jauh ya. Oke, Mas Ari, kita Ya. melanjutkan perjalanan. Saya ada di jalur puncak, menanjak ke arah puncak. Memang lokasinya padat, selalu seperti ini pada hari-hari kerja. Dan posisi leveling dari kapasitas baterai ada di posisi eco. Posisi eco seperti ini. Saya merambat ke sela-sela jalur pendakian. Di depan ada Om Ari. Ini pasti masih dalam posisi eco karena jalur menanjaknya tidak terlalu curam, masih bisa digoes dengan tenaga yang stabil. Tadi kebanyakan jalur Jakarta Bogor sampai Bogor saya kebanyakan tidak menggunakan tenaga baterai. Posisi baterai itu posisi off ya, posisi leveling off. Kemudian sebagian saya gunakan juga eco, tapi dalam presentasi yang sangat kecil. Jalan menanjak terus, saya gunakan posisi normal. Oke, ini mulai terasa goesan berat. Saya over ke gigi yang lebih rendah. Oke, kecepatan 10 km per jam. Ini stabil. Memang baterai dengan motor listrik
pada selis sangat membantu sekali. Ini posisi nanjak, saya stabil, kecepatan 14,7, 14 ya, 14 km per jam, posisi normal. Ini tanjakan stabil, goesan terasa ringan. Oke, ini beda sekali ya. Ini kata saya menggunakan sepeda tanpa motor dan baterai listrik. Ini mungkin saya udah memakai gear ratio 0,8 lah di sini. Tanjakan seperti ini mampunya 0,8. Ini giginya masih ada gigi yang belum maksimal ini. Ini gigi 2, 3 terendah ya, dari gigi 46. Gigi 46 ke bawahnya lagi itu belum maksimal ini gigi yang rendahnya. Ini di atas gigi rasionya di atas 1 ini. Masih nanjak juga terasa ringan dalam posisi normal itu. Katanya saya juga bisa menyusul Om Ari ini dalam posisi seperti ini. Ya, Mari dengan stabilnya nanjak di depan saya. Oke, memang ada perbedaan ya, peletakan motor di tengah atau mid ya. Di dalam posisi motor tengah ini, motor akan membantu goesan itu bukan pada torsi dari beban roda, tapi torsi dari beban crank yang sebanding dengan daya goes kita. Itulah keuntungan dari motor mid ya. Motor yang terletak di tengah ya punya keuntungan goesnya itu sebanding dengan torsi kita, dan bahkan saya bisa menyusul Om Ari ini, bisa saya susul. Ini posisi normal, goesan masih ringan. Ini tanjakan telah selesai ya. Saya kembalikan pada posisi Eco. Memang tanjakan cukup berat dan selis itu sangat membantu sekali. Kita aktifkan aktivitas kerja motornya itu pada saat menanjak ya. Oke, saya kembalikan lagi pada posisi normal. Ini belum pakai posisi high. Oke, ini posisi normal dan memang terasa sekali sangat membantu. Ini gear ratio di atas 1 ini, 1, berapa lah ya. Kemarin juga sangat membantu sekali untuk sepeda listrik. Kalau si Miles yang posisi motornya ada di belakang juga memang membantu sekali, goes jadi ringan. Sama-sama lah ya, dengan segala kelebihan kekurangannya kita sangat membantu sekali. Goes dalam posisi yang sangat berat, tanjakan, kita tidak akan merasa begitu lelah. Ini perjalanan saya lanjutkan. Mungkin kalau ada tanjakan yang lebih tinggi dan posisi high, nanti akan saya laporkan kemudian. Oke teman-teman, ini posisi level bar 2 bar telah melewati, telah habis 2 bar. Ini posisi di tanjakan, memang penggunaan baterai di tanjakan itu sangat menyita sekali. Oke, ini posisi 2 bar. Oke, ini bar 2 telah selesai, habis ya. Oke, kita lihat indikator-indikator. Oke, ini pada jarak tempuh sudah 73,7
ya, 73,7. Ini kemudian oke, ini 3 jam 36 menit waktu tempuh. Kemudian ini kecepatan rata-rata 20,2 km per jam, maksimum 41,3. Oke, ini jamnya. Oke, untuk posisi range-nya reach ya. Oke, reach-nya kita bisa lihat. Oke, reach kita lihat posisi reach. Ini kita cari posisi reach. Oke, nih range ya, 46 km pada posisi eco. Oke, 70 km. Ini saya menjelang tanjakan yang agak tinggi. Saya akan mencoba posisi leveling dari pembukaan itu dalam posisi high. Leveling ini masih normal. Oke, ini mulai terasa berat. Saya posisi high sekarang. Oke, ini posisi high. Oke, ini masih terasa berat. Oke, ini sangat membantu sekali. Ini posisi high. Ini posisi high. Oke, ini terasa masih sangat membantu. Saya oper ke gigi yang lebih rendah. Ini terasa goesan ringan ya, ringan. Karena pas kerja torsi daripada motor ini sebanding dengan gaya goes atau torsi dari crank kita. Oke, ini posisi high. Ini sangat membantu sekali. Saya menggoes terasa tidak ditanjakan. Ini suatu indikator yang saya rasakan, dan posisi menanjak yang cukup curam. Ini posisi high sangat membantu. Dengan gear rasio juga yang tidak terlalu ini masih di atas 1 ya. Posisi di tengah, posisi gigi di tengah ya. Kecepatan ini 15 km per jam, 16 km per jam, 17, dan cukup cepat ya. Dengan posisi high ini sangat membantu sekali. Goesan menjadi ringan, menjadi normal, dan kita tidak terbebani dengan goesan yang berat. Oke, ini masih saya posisi high. Oke, tetap saya goes dan terasa ini kondisinya. Ini satu tanjakan lagi yang cukup tinggi. Ini saya pasang dalam posisi high, kecepatan 18 km per jam. Mungkin daerah Cibogo barangkali ya, tanjakan yang cukup tajam dan panjang. Terasa goesan ringan ya. Nanti kita lihat sampai puncak tanjakan. Saya bisa menempuh 15,7 km per jam. Oke, tetap tanjakan cukup ringan. Oke, tanjakan bisa 17,8 km per jam.
Oke, sampai puncaknya akan saya posisi dari high kembali ke normal karena tidak terlalu nanjak lagi. Oke, ini masih posisi menanjak terus, tapi tidak begitu curam. Nah, kita mesti pandai-pandai memposisikan. Ini tanjak kembali, saya posisi high kembali. Ini saya posisi di nanjak di puncak. Nah, ini udah level ketiga habis. Isi baterai level ketiga habis. Oke, sudah benar. Ini tinggal 2 level lagi ya. Tadi posisi nanjak saya pakai yang normal ya, eco normal dan high sebagian ya. Cepat sekali habis ya baterainya kalau posisi menggunakan optimal untuk posisi normal dan high. Ini posisi kilometer ini ya. Nah, ini jaraknya tempuh sekarang 62,2. Oke. Nah, kemudian ini 4 jam ya, perjalanan 4 jam. Kemudian ini kekuatan rata-rata ini jauh menurun ya. Ini rata-rata keseluruhan ya, 19,7. Kemudian maksimal 41 km/jam tadi ada ya. Oke. Oke, segitu aja. Oke, saya nanti akan terus ke atas. Mudah-mudahan baterainya kuat sampai di atas. Andai kata kita jalan menurun, baterai kita posisikan atau posisi leveling ya, speeding speednya kita posisikan pada posisi off. Menurun, ini posisi off. Terus berjalan, kayaknya agak gerimis. Saya telah mendekati puncak, dan suara saya terdengar ini karena ramai. Saya tidak pakai mic. Oke, ini tinggal 1 level ini, Saya sepanjang jalan tidak memakai high, hanya pakai normal saja untuk direkam. Ini kilometernya telah mencapai 87,5 distance-nya. Kemudian kecepatan, nah ini ini kecepatan nih. Oke, lihat kecepatan rata-rata 18,9 tambah turun lagi, kemudian maksimal 41,3 tadi. Oke teman-teman, ini puncak pas. Saya telah sampai ke puncak pas. Ini pemandangan puncak pas. Udara agak berembun. Ini jam menunjukkan jam 1, jam setengah 2. Itu puncak pas. Oke, saya mau review. Ini level tinggal satu level tingkat ya. Tadi saya pakai terakhir takut dan cukup, saya pakai normal, posisi normal saja, tidak high ya, tidak high. Kita periksa di sini jarak tempuhnya 88,7 km. Kemudian sini 4 jam 41 menit. Kecepatan rata-rata 18,9, menurun. Selamat sore, siang menjelang sore. Jadi pada pukul tadi ya, kurang lebih masih setengah dua. Saya telah sampai dengan Om Ari. Alhamdulillah
perjalanan kurang lebih 88 kilo lah. Kalau Ari mungkin kalau lebih jauh rumahnya ya, karena di Bintaro. Saya agak sedikit, ya beda dikit lah gitu lah. Oke, Mas Ari tadi memakai Kalosi Miles ya, yang pakai ini di belakang, dan saya menggunakan Kalosi Lane ya, Kalosi Lens ya, tanpa baterai. Mas Ari pakai baterai. Nih, saya kebetulan nggak sengaja ketemu sahabat saya nih, Mas Sakti. Nah inilah Mas Sakti ya, dia juga sama menggunakan sepeda listrik ya, elektrik dengan itu karbon, berat badannya juga ringan, jadi cukup dengan baterai yang kecil. Tetap nanjaknya ngejos gitu lah. Bisa nyampe juga. Bisa nyampe, sip lah ya. Oke, Mas Ari, gini Mas Ari. Jadi kita langsung kesimpulan aja supaya teman-teman tahu bagaimana penggunaan ya baterai yang demikian setelah Mas Ari desain Jakarta ke Puncak. Silakan Mas Ari. Jadi gini, kalau saya kan itu udah ditambahin baterai backup istilahnya, tandem. Itu 17,5, jadi total baterainya itu 29,3. Kalau secara wattnya itu 1070 watt. Nah tadi waktu pagi-pagi kita mulai goes, nah itu baterainya full semua. Jadi di Kalosi ini ada indikasi level baterainya itu sampai 5 bar. Nah tadi kita goes sejauh 58 kilo dengan average 20,5, elevasinya 297, baterainya turun 1 bar. Terusnya kita goes lagi sejauh tambah 20 kilo jadi 78 kilo, average-nya menurun karena mulai nanjak. Dengan range dengan elevasi udah di 900. Jadi baterainya turun tuh. Jadi sisa tinggal 3 bar. Terusnya kita naik lagi, tadi udah mau sampai deket masjid, baterainya turun lagi. Jadi di kilometer 83,35. Jadi surprise banget, dari bar kedua turun ke bar ketiga, jadi turunnya 3 bar, itu cuman 5 kilo. Tapi elevasi yang kita naik itu adalah dari 900 ke 1375. Jadi 475 meter dia menghabiskan 1 bar gitu loh. Jadi nah, mungkin di sini bedanya kalau Kang Dani pakai Kalosi Lines itu adalah mid drive. Kalau saya Kalosi Miles itu di hub belakang. Jadi Kalosi Lines itu baterainya 14,4 ampere. Jadi saya tuh 29,3 ampere. Tapi nyampe di Mel Rimba sini dengan elevasi berapa tadi? 1000, kalau di saya sih 1400 kalau di saya gitu. 1428. Jadi kekuatan baterainya itu hampir sama. Berarti kesimpulan bahwa mid drive itu sepeda yang cocok dipakai untuk nanjak-nanjak. Kalau pakai yang di belakang itu kurang. Ada beberapa referensi yang saya baca. Kalau di hub belakang itu pada saat nanjak gradien lebih dari 5%, itu langsung efisiensi menurun menjadi tinggal 40%. Berarti loss 60%. Nah, kalau mid drive yang saya baca itu turunnya cuma 15%. Jadi kesimpulan kalau ininya kawan-kawan Dani, podcastnya Dani pingin touring yang jalannya cuma flat, bisalah pakai Kalosi Miles. Jadi kalau jalannya nanjak itu disaranin pakai mid drive. Jadi terbukti antara baterai 14,4 ampere sama 29,3 ampere itu sama ke ininya, habisnya. Dani juga sisa 2 bar kan? Tinggal 1. Oh 1. Oh 1 bar. bedanya 1 bar sama saya. Masuk udah. Kalau saya masih 2 bar. 1 kilo 1 bar. Kang Dani tinggal 1 bar. 1 bar. Ya mungkin saya balikin lagi ke Kang Dani. Om Ari,
tadi difokuskan mengenai petouring ya, atau orang-orang yang nanjak-nanjak memang harus pakai mid-drive ya? Iya, betul. Oke. Tadi saya waktu tanjakan panjang, saya lihat gradiennya di atas 8%, saya udah pakai power nomor 3. Jadi saya pakai power nomor 2, kayaknya kaki saya berat banget gitu, makanya saya bantu dengan power nomor 3. Dan chainring saya tuh 36 itu oval, belakangnya 42. Tapi saya nggak pernah pakai 42. Paling yang saya pakai tuh nomor 36 itu. Begitu. Oke, Mas Ari. Tambahannya. Terima kasih banyak. Tadi Mas Ari telah menyampaikan, justru udah ngambil porsi saya. Terima kasih Mas Ari. Mas Ari juga udah menjelasin gitu. Ya udah, terima kasih. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit ya mengenai kalau si lane ya, yang tadi yang lady sama aja sama yang tadi kan ada yang untuk lady agak begitu ya. Beda di top tube-nya aja. Beda ya, agak beda. Tapi tetap aja ya, itu kayaknya terlalu, ini saya kena selangkangan juga ya. Kayaknya terlalu mepet gitu loh. Oke lah. Tapi yang jelas memang nggak terlalu ini sih ya. Nggak terlalu efektif untuk jarak yang terlalu panjang ya. Penurunan seperti yang Mas Ari katakan, saya nggak usah ngulang lagi lah ya. Itu susutnya cepat sekali setelah kita nanjak gitu loh. Itu hampir sama, bahkan itu ngedrop gitu demikian rupa, sehingga ya hati-hati aja ya kalau andai kata kita nanjak, kita pada saat terakhir udah mau puncak kurang lebih 5 kilo, saya udah khawatir ya. Saya langsung aja pakai kondisi normal Mas Ari. Nah itu agak menolong. Tadi saya waktu nyusul saya mau coba loh, saya pakai high tadi. Memang ringan tapi waduh kok cepat ya drop sekali ya. Nah kurang lebih gitulah. Jadi teman-teman, antara kalau si Miles dan kalau si Lions tadi udah dijelaskan secara lengkap oleh Mas Ari. Dua-duanya juga ada keuntungannya ya, sedemikian rupa silakan aja pilih ya. Nah bagi kita semua, jadi memang bagi usia-usia kita yang ingin perjalanan lebih nyaman, ya pakailah Celis ya, akan membantu. Tapi wanti-wanti ya, kita harus selalu membawa charger, charger dan kabel roll. Dengan mudahnya nanti akan mendapatkan suatu keuntungan lah. Oke, teman saya. Ini sebentar, kita minta pendapat Pak Sakti mengenai Lanskelesinya. Mungkin bisa nambahin. Oke, jadi ada teman saya nih yang nambah lah poin. Karena di sini karena dia pakai Lanskelesi. Lanskelesi. Ya itulah. Pakai hub juga belakang. Pakai hub juga. Silakan tambahin ini poin bonus ya. Silakan Mas. Ya teman-teman, info aja. Sedikit review tentang Lanskelesi S600 yang saya pakai ya. Baterainya hanya 7 ampere ya kalau speknya ya. 36 volt. Jadi saya goes dari Bogor, tepatnya Tajur, mungkin sekitar 20 kilo ya. Sampai sini ya. Mengenai kekuatan baterai sekitar sisanya sekarang 30% ya, cukuplah untuk pulang gitu ya. Ada catatan tambahan ya. Catatan tambahan, sepanjang kita bisa memanage power untuk menghemat baterai. Jadi sepanjang kita waktu make dan goesnya efisien, ya jangan di full turbo istilahnya. Itu saya kira bisa lebih irit ya. Nah itu. Iya kan begitu kan? Berapa? Normal? Ada Lanskelesi ada 5 speed ya. Oh sama ya, kalau si Line. Ya. Kalau si Miles. Ya sebenarnya kalau speed 1 di Lanskelesi itu bisa nanjak untuk gradient tinggi, bisa, hanya saja kecepatannya dikurangi. Mungkin hanya 8 km per jam lah. Ya kalau kita mau lebih dari itu terpaksa kita harus tambah power ya. Okay. Ya kalau tambah power ya berbanding lurus dengan boros baterai penggunaan gitu kan. Jadi tadi saya hanya pakai power 12 lah. 2 juga jarang. Okay. Tadi waktu gue ya ini Om Ari dan Om Dani di depan saya, tapi saya sabar aja nggak mau nyalip daripada nanti saya pulangnya dorong gitu kan. Dia pinter. Jadi bukan hemat tenaga tapi hemat baterai. Okay. Secara umum Lanskelesi S600 yang saya pakai oke lah. Kalau cuma sampai maps ya, saya kira sekitar 25 km yang seperti saya biasa goes dari rumah saya yang di Tajur Bogor, itu cukup lah sampai pulang. Ya pas-pasan lah, sampai rumah tuh tinggal 10%, 15%. Tapi mungkin kalau lebih dari itu ya harus bawa charger.
saya kira itu aja ya review saya, Om Dani. Terima kasih. Oke, nih saya pakai double biar yakin. Terima kasih untuk Mas Ari. Nanti kita jumpa lagi pada episode video Danis Baik, dan khususnya kepada tamu kita yang tadi ketemu tengah jalan. Nih sesama pengguys pasti sayangnya gitu loh. Dan nanti udah ada bonus ya. Lansky ya. Lanskelesi. Oke, itu lah. Oke. Teman-teman, poinnya ya mengenai manajemen baterai itu ya, saya kira begitulah ya. Terus pandai-pandai mengatur demikian rupa dan sehingga dapatkan suatu efektivitas gimana tercecer energi itu dan gimana medannya. Saya kira begitu aja. Oke, Mas Ari, Mas Sakti, terima kasih banyak. Assalamualaikum terus dulu ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo kepada Dani Podcast, subscribe sama likes. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke.